Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Abi di sini. Ya, kali ini Abi nggak ditemenin siapa-siapa, nggak ada kakak, juga nggak ada dede, ya lagi pada mainan. Kita ngobrol biasa aja nih. Kali ini ada yang ingin Abi sampaikan kepada teman-teman atau bunda dan ayah bunda. Ya, bagaimana sih cara mengetahui ya, minat dan bakat anak-anak kita? Nah, ada beberapa cara yang perlu diperhatikan ya. Simak penjelasan Abi. Kita mulai pembahasan ayah bunda dan semuanya. Barangkali ada teman-teman yang punya adik ya. Kita harus tahu dulu nih apa itu bakat dan apa itu minat ya. Apa itu bakat? Bakat itu adalah kemampuan yang ada pada diri anak kita ya. Kemampuan yang dimiliki anak yang asli dalam dirinya sendiri, itu bakat. Sementara minat adalah keinginan hal yang disenangi oleh anak. Minat itu adalah hal-hal yang disenangi oleh anak. Nah, jadi bakat dan minat itu sebenarnya saling keterkaitan sih. Cuma kalau bakat itu ada dalam diri anak itu sendiri, kalau minat itu hal yang di luar yang mereka lihat, yang mereka cerna dalam otak sehingga mereka senangi, itu dikatakan minat. Baik, gimana sih caranya supaya kita tahu gitu ya sejak dini apa bakat dan minat anak-anak kita? Yang pertama yang harus kita cermati adalah mengamati kesenangan anak. Mengamati kesenangan anak. Tentunya ayah bunda pasti tahu ya, setiap hari berkomunikasi dengan anak-anak kita. Ya, maka kita harus mencermati, mengamati apa yang disenangi oleh anak-anak kita. Ya. Misalkan anak kita mengenai sepak bola, ya kita amati, gitu. Kita cermati. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu membiarkan anak mengeksplorasi kemampuannya. Artinya biarkan anak itu berkembang. Kemampuan apa yang dia miliki, gitu. Kita jangan bahkan jangan katakan jangan, atau jangan katakan tidak boleh ya, karena kalau sudah mengatakan seperti itu otomatis kita sudah tidak mendukung mereka itu untuk mengeksplorasi kemampuan mereka. Itu. Yang ketiga yaitu perkenalkan anak dengan berbagai bidang. Memperkenalkan anak dengan berbagai bidang ya. Tentunya ada sains, olahraga, atau hal-hal lain tentunya. Dan di sini ayah bunda bisa memperkenalkan tentunya olahraga atau kemampuan akademik ya pada anak melalui hal-hal yang ada di sekitar kita. Kemudian yang keempat yaitu membangun komunikasi. Kita membangun komunikasi dengan anak tentunya ya. Ya bunda jangan sampai tidak membangun komunikasi untuk mengetahui bakat dan minat anak ayah dan bunda. Ayah bunda harus melakukan komunikasi yang intensif tentunya ya. Menanyakan kepada anak itu kabarnya atau pekerjaan apa di sekolah, itu ada apa, hal-hal apa yang sudah terjadi di sekolah ya, itu ayah bunda yang. Kemudian yang kelima, mengikut sertakan anak dalam perlombaan. Mengikut sertakan anak dalam perlombaan. Yang kelima, mengikut sertakan anak dalam perlombaan. Nah, kalau misalkan ada perlombaan yang sekiranya itu dapat diminati oleh anak-anak kita ya, maka kita harus ikut sertakan. Meskipun perlombaan itu tidak besar gitu, nah, contoh masih dalam konteks lingkungan sekitar, tetapi kita jangan sampai kita melewatkan perlombaan tersebut. Kemudian yang keenam, mengeluarkan kemampuan tersembunyi anak. Artinya bagaimana sih caranya kita
mengetahui kemampuan anak atau minat dan bakat anak itu, maka kita berikan bagaimana caranya minat tersebut tersembunyi sehingga bisa tersampaikan gitu, gimana caranya. Ya, yang ketujuh, membiarkan anak bersosialisasi. Membiarkan anak untuk bersosialisasi. Tentunya sosialisasi di sini kepada orang tua maupun kepada rekan-rekan sejawatnya. Orang tua dan rekan-rekan sejawatnya. Ayah bunda jangan sampai tidak membiarkan anak itu dikekang dalam rumah. Kalau kita sudah mengekang di dalam rumah, berarti kita sudah tidak memberikan mereka waktu untuk bersosialisasi. Kemudian yang ke-8 adalah berkonsul sama guru. Artinya kalau anak kita sudah masuk ke usia TK atau ke sekolah dasar, maka kita sebagai orang tua ya bunda jangan sampai kita tidak berkonsultasi kepada guru kelasnya atau guru yang mengajar anak-anak kita. Karena ini sangat penting ya, karena biasanya seorang guru dengan kemampuan akademik yang dimilikinya dapat mengetahui minat dan bakat anak-anak kita. Kemudian yang ke-9 adalah mengajarkan anak untuk tidak mudah menyerah. Kita mengajarkan anak untuk tidak mudah menyerah. Dalam hal ini apapun yang sekiranya membuat anak kita menyerah, tentunya anak kecil sering sekali ya, kalau misalkan ada beberapa hal atau masalah pastinya mereka menyerah. Tentunya kita sebagai orang tua bagaimana sebisa mungkin untuk mengajarkan kepada mereka agar tidak menyerah. Dan yang ke-10, membiarkan mereka untuk bebas memilih. Jangan sampai kita menekan mereka, kamu harus begini, kamu harus begini. Jangan, kalau misalkan mereka ingin bermain sepak bola, maka kita ikutin meskipun hanya beberapa hari ya. Karena kalau kita menekan mereka kamu harus milih ini, itu kurang bagus. Kita tidak bisa, artinya minat dan bakat dan anak kita tidak berkembang dengan baik. Dan yang terakhir adalah melakukan tes bakat anak ya, melakukan tes bukan tes IQ aja, karena kita tidak mungkin menilai anak-anak kita dari bakat IQ-nya saja ya. Tentunya banyak bakat yang tidak bisa kita nilai dengan IQ-nya saja. Kita harus bisa menilai bakat anak-anak itu dari luar ya, karena anak kita ini mungkin perkembangannya berbeda dengan anak-anak yang lain. Itu saja ya bunda ya, tentunya sesuai ajaran Nabi, kita itu tetap sebagai seorang orang tua kita harus tetap bersabar, kita harus tetap semangat dalam melakukan tugas kita sebagai orang tua. Terima kasih, itu saja yang bisa Abi sampaikan, semoga bermanfaat untuk ayah dan bunda dan untuk rekan-rekan semuanya. Bila itu, assalamualaikum.